Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yaitu dalam rangka pengerjaan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Sartika SSTMN, maka dibentuklah presentasi yang membahas tentang hasil dari mini PBL PTI. Selanjutnya yaitu ada perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Hugo Hamonangan dengan NIM 331220166. Kemudian ada Rahmat Kurniawan dengan NIM 331220173. Dan yang terakhir ada Josephine Aprianto dengan NIM 331220181. Selanjutnya yaitu pembahasan materi secara garis besar, di mana kami mengusung ide yaitu membuat aplikasi pemesanan makanan berbasis website, yaitu dengan motivasi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan persaingan bisnis yang semakin ketat, maka dibutuhkan aplikasi pemesanan makanan berbasis web. Tujuannya yaitu mengembangkan bisnis atau usaha di era digital agar tidak tertinggal dan dapat beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami menggunakan teknik 5W1H, yaitu what, who, when, why, where, dan terakhir how. Yang pertama yaitu what, atau apa. Jadi apa fungsi aplikasi pemesanan makanan berbasis web tersebut? Fungsinya yaitu ada 3. Kami rangkum yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memudahkan pengelola restoran atau kita bisa sebut owner mengelola sistem restorannya tersebut secara digital tentunya. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan user atau pengguna pelanggannya, yaitu untuk tidak perlu datang lagi ke gedung tempat di mana usaha itu berada, sehingga bisa dipesan secara online makanan tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan bisnis restoran tersebut agar semakin dikenal di masyarakat. Yang kedua yaitu who, siapa yang membutuhkan aplikasi pemesanan makanan berbasis web tersebut. Tentunya yang membutuhkan yaitu yang terlibat dalam restoran tersebut, yaitu owner dan karyawan-karyawannya. Kemudian yang ketiga, when, kapan aplikasi pemesanan makanan berbasis web tersebut dibutuhkan? Tentunya sekarang, di masa digital ini, yang mana semua serba online, maka sudah sepantasnya kita mempunyai aplikasi. Dan yang keempat, why, mengapa harus memakai aplikasi pemesanan makanan berbasis web? Agar kita dapat beradaptasi dengan teknologi terkini, yaitu secara online. Yang kelima yaitu where, di mana tempat yang cocok untuk memakai aplikasi pemesanan makanan berbasis web, yaitu di restoran. Karena kita berbicara tentang pemesanan makanan, maka yang cocok adalah restoran. Yang keenam, how, bagaimana cara memakai aplikasi pemesanan makanan berbasis web. Dibutuhkan aplikasi tambahan khusus yang bernama web browser untuk mengakses link dari aplikasi tersebut. Ada banyak vendor yaitu seperti Opera Mini, Google Chrome, Microsoft Edge, PC Browser, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk mengakses link dari aplikasi pemesanan makanan berbasis web tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Kurniawan. Kepada Rahmat Kurniawan dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Hugo. Yang pertama dasar teori, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu hal umum dan hal khusus. Hal umum yaitu ada website, internet, web server, web browser. Kalau hal khusus adanya HTML, PHP, dan MySQL. Selanjutnya, yang pertama website. Menurut Bekti menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gambar gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Kedua, internet. Menurut Sibero, internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara jaringan secara global
Internet dapat juga disebut jaringan dalam, suatu jaringan yang luas. Berdasarkan pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan internet adalah kumpulan dari jutaan komputer yang terhubung melalui jaringan global untuk membagi informasi secara bersama dengan mencakup suatu jaringan yang luas. Ketiga, web server. Pada umumnya, web server berperan sebagai server yang memberikan layanan kepada komponen yang meminta informasi berkaitan dengan web. Dalam web yang telah dirancang dalam internet, menurut Sibero, web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan menurut Kustian Ningsih dari Devi, web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web dari komputer. Keempat, web browser. Menurut Kusdayaningsih dari Devi, web browser adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari web. Sedangkan menurut Sibero, web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Selanjutnya, hal khusus. Yang pertama, HTML. Apa yang dimaksud dengan HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah suatu bahasa yang digunakan tanda-tanda tertentu untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Kedua, PHP. Apa yang dimaksud dengan PHP? PHP adalah bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam pembuatan dan pengembangan suatu web. Sebetulnya dilansir dari PHPNet, PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Menurut situs tersebut, PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan secara luas dan secara khusus sesuai untuk pengembangan web. Ketiga, MySQL. MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. MySQL dibaca dengan MySQL. Beberapa orang bahkan membacanya dengan MySQL sebagai MySQL. Kegunaan atau fungsi MySQL adalah untuk data warehousing atau gudang data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber untuk e-commerce maupun aplikasi login. Selanjutnya dipresentasikan oleh Josephine. Kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem ada perangkat keras dan perangkat lunak, sedangkan perancangan sistem ada gambar flowchart-nya dan rancangannya. Nah, dalam analisis sistem terdapat perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen-komponen atau peralatan yang digunakan untuk mendukung dalam melakukan proses pengolahan data, baik pada saat pembuatan sistem informasi maupun pada saat sistem informasi diimplementasikan. Adapun spesifikasi hardware yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor, minimumnya adalah Intel Core Duo atau AMD Athlon. Yang kedua ada besar RAM, minimumnya 1 GB. Yang ketiga ada kapasitas hard disk, minimumnya 320 GB. Lalu yang keempat ada perangkat tambahan lain seperti mouse dan keyboard. Nah, yang kelima internet yang memadai. Ya, yang kedua ada perangkat lunak atau yang kita sebut juga dengan software. Dalam perancangan sistem tracer alumni ini diperlukan juga kebutuhan perangkat lunak dalam menunjang proses berjalannya sistem yang akan dibuat. Adapun software atau perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 7, 8, 10, 11, Visual Studio Code atau kode editor sejenisnya, XAMPP versi 3.2.2, lalu ada Foxit, Phantom, PDF9. Lalu yang kelima ada Chrome atau website browser sejenisnya. Lalu yang keenam ada Tailwind CSS atau framework sejenisnya. Nah, ini adalah perancangan sistemnya. Yang pertama adalah dari admin. Kemudian ada dalam admin itu terdapat nama, username, dan passwordnya. Lalu dimasukkan. Pada saat sudah masuk, akan ditampilkan header yang berisikan home, about, product, dan service, dan kontak. Lalu dalam header juga terdapat kategori. Dalam kategori ada ayam bakar, ayam gulai, ayam rendang, ayam goreng. Nah, setelah memesan akan muncul proses checkout-nya. Dalam checkout ada jenis pengiriman, kode promo ataupun dan metode pembayarannya. Nah, sekian terima kasih, tapi akan saya jelaskan juga Figma-nya. Kami telah membuat Figma-nya
Nah, pertama adalah proses login, processing up, proses login maksud saya, sorry. Jadi jika kalian belum punya akun bisa sign up, tapi jika kalian sudah punya akun bisa login langsung. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Nah, seperti saya bilang tadi, di tampilan home ada home, about, product, service, dan kontak. Nah, ini adalah contohnya. Terdapat foto, terdapat teks, terdapat about-nya juga, terdapat menu-menu lainnya. Kemudian pada saat sudah memesan, ah, pada saat sudah memesan akan muncul halaman checkout-nya. Nah, dalam halaman checkout kita bisa memilih juga makanan-makanan yang mau ditambahkan dan juga bisa melihat total pembayarannya. Nah, sekian dari saya dan tim saya dan kelompok saya. Terima kasih.